Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahwisa Septiana dengan NPM 257825050. Saya dari kelas TNI 2B. Oke, di sini saya akan menjelaskan modul 14.2 yaitu tinjauan TCP. Yang dimana TCP itu menyediakan layanan yang pertama itu membuat sesi. Jadi TCP itu protokol berorientasi koneksi yang menegosiasikan dan membuat koneksi permanen atau sesi antara perangkat sumber dan tujuan sebelum meneruskan lalu lintas apapun. Kemudian yang kedua, memastikan pengiriman yang andal karena ada kemungkinan segmen menjadi rusak atau hilang sepenuhnya karena ditransmisikan melalui jaringan. Nah, TCP ini memastikan bahwa setiap segmen yang dikirim oleh sumber tiba di tujuan. Kemudian yang ketiga, itu menyediakan pengiriman pesanan yang sama. Karena jaringan itu dapat menyediakan beberapa rute yang dapat memiliki kecepatan transmisi yang berbeda, data itu tuh bisa aja tiba dalam urutan yang salah. Dengan penomoran dan pengurutan segmen, TCP ini memastikan segmen itu dipasang kembali ke urutan yang tepat. Kemudian yang keempat itu ada mendukung kontrol alur host. Jadi jaringan itu punya sumber daya yang terbatas, kayak memori sama daya pemrosesan. Nah, ketika TCP menyadari bahwa sumber daya itu kelebihan pajak, TCP itu bakal minta buat aplikasi pengiriman ini mengurangi laju aliran data. Kemudian di sini ada header TCP. TCP itu adalah protokol stateful yang berarti dia itu melacak satu sesi komunikasi. Nah, buat melacak satu sesi ini, TCP itu mencatat informasi mana yang udah dikirim dan informasi mana yang udah dilakuin. Jadi sesi stateful ini dimulai dengan pembentukan sesi dan diakhiri dengan penghentian sesi. Nah, segmen TCP itu nambahin 20 byte yaitu 160 bit overhead yang merangkum data lapisan aplikasi. Di sini ada gambar yang menunjukkan bidang dalam header TCP. Ada port sumber, pelabuhan tujuan, nomor urut, nomor pengakuan, panjang header, dipesan, bit control, jendela, jumlah periksa, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada bidang header TCP. Jadi di tabel ini itu mengidentifikasi dan menjelaskan 10 bidang dalam dalam header TCP yang ada di gambar ini. Yang pertama itu ada port sumber, yang dimana port sumber ini bidang 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi sumber berdasarkan nomor port. Kemudian yang kedua ada pelabuhan tujuan, yang dimana sequence number. Jadi sequence number ini tuh bidang 16 bit yang dipakai untuk mengidentifikasi aplikasi tujuan berdasarkan port nomor. Kemudian di sini ada nomor urut, itu bidangnya 32 bit yang digunakan untuk tujuan perakitan ulang data. Dan nomor pengakuan, acknowledgement number. Dia 32 bit itu untuk menunjukin bahwa data itu udah diterima, dan berikutnya byte yang diharapkan dari sumbernya. Kemudian ada panjang header, itu bidang 4 bit yang dikenal sebagai data offset, itu untuk menunjukkan panjang header segmen TCP. Lalu ada dicadangkan, itu bidang 6 bit yang dicadangin untuk digunakan di masa mendatang. Lalu bit control sama bidangnya 6 bit yang menyertakan kode bit atau bendera yang menunjukkan tujuan dan fungsi segmen TCP. Lalu ada Windows size ya, ukuran jendela itu 16 bit. Itu digunakan untuk menunjukkan jumlah byte yang dapat diterima pada satu waktu. Lalu ada jumlah pemeriksaan, itu 16 bit untuk pemeriksaan kesalahan header dan data segmen. Lalu ada Argent itu bidang 16 bit yang dimana digunakan untuk menunjukkan apakah data ini terkandung mendesak atau urgent. Lalu di sini ada aplikasi yang menggunakan TCP. Jadi TCP itu contoh yang baik tentang bagaimana lapisan yang berbeda dari rangkaian protokol TCP atau IP itu memiliki peran tertentu. TCP itu menangani sebuah tugas yang terkait dalam pembagian aliran data menjadi beberapa segmen. Pemberian keandalan
mengontrol aliran data dan menyusun ruang segmen. Di sini itu ada HTTP, FTP, SMTP, SSH, IP. Seperti itu. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Husna dan NPM 2578 pada video kali ini saya akan menjelaskan pada modul 14, yaitu pada 14.3 tentang UDP overview. Pada 14.3.1 yaitu fitur UDP. Nah, di sini UDP itu adalah User Datagram Protocol. Nah, yaitu protokol transport yang sifatnya base effort. Dibandingkan dengan TCP, UDP ini jauh lebih ringan karena tidak memiliki fitur reliability, keandalan, dan flow control. Nah, karakteristik utamanya, data disusun ulang sesuai urutan kedatangannya. Jika ada segmen yang hilang, tidak akan dikirim ulang. Tidak ada proses session establishment tanpa three-way handshake. Pengirim tidak tahu apakah penerima siap menerima data atau tidak ada pengecekan resolution availability. Dan pada 14.3.2 yaitu header UDP. UDP adalah protokol stateless. Nah, artinya itu server atau klien tidak melacak status sesi komunikasi. Datagramnya, blok komunikasi di UDP disebut datagram atau segmen. Nah, keunggulannya itu sangat cepat dan efisien, sangat cocok untuk aplikasi real time seperti suara voice dan video langsung, di mana keterlambatan atau delay lebih buruk daripada kehilangan beberapa bit data. Nah, untuk struktur header sangat sederhana, hanya terdiri dari 8 byte atau 64 bit dengan 4 field utama. Pada 14.3.3 bidang header UDP. Nah, tabel itu menjelaskan isi dari 4 field pada header UDP. UDP header field deskripsi shortcode itu identifikasi aplikasi pengirim 64 bit, destination portnya itu identifikasi aplikasi tujuan 16 bit, lengthnya itu total panjang header UDP dan datagram 16 bit, dan checksumnya itu digunakan untuk pengecekan kesalahan pada header dan data 16 bit. Dan pada 14.3.4 yaitu aplikasi yang menggunakan UDP, ada 3 jenis aplikasi yang paling cocok menggunakan UDP. Yang pertama itu aplikasi video dan multimedia langsung. Contohnya VoIP dan live streaming. Kebutuhan utamanya adalah kecepatan, latensi rendah, bukan akurasi data yang sempurna. Dan yang kedua, aplikasi permintaan dan balasan sederhana. Contohnya itu ada DNS dan DHCP. Klien mengirim permintaan dan jika tidak ada balasan, sistem biasanya akan mengirim ulang permintaannya sendiri. Dan yang ketiga, ada aplikasi yang mengurus reliability sendiri atau aplikasi yang menggunakan keandalan sendiri. Nah, jika aplikasi ini butuh deteksi error atau acknowledgement, aplikasi itu sendiri yang akan menanganinya, bukan protokol transport. Contohnya SNMP dan TFTP. Nah, kesimpulannya beberapa aplikasi kembali lagi selanjutnya yang akan dijelaskan bersama saya Gon Kristen Pangaribuan dengan NPM 257-820 yang menjelaskan pada modul 14.5 yaitu proses komunikasi TCP. Jadi
proses server TCP, jadi kan kita sudah mengetahui nih dasar-dasar TCP-nya dan memahami peran nomor port yang akan ngebantu Anda memahami detail proses komunikasi TCP dalam topik ini. Jadi setiap proses aplikasi pembelajaran berjalan di server dikonfigurasi untuk menggunakan nomor port. Nomor port tersebut dapat ditetapkan secara otomatis atau dikonfigurasi secara manual oleh admin administrator sistem. Lalu 14.5.2 pembentukan koneksi TCP. Dalam beberapa budaya ketika dua orang bertemu, mereka kan sering-sering menyapa dan berjabat tangan. Kedua pihak memahami tindakan berjabat tangan sebagai isyarat untuk sapaan ramah. Koneksi pada jaringan pun serupa. Dalam koneksi TCP, klien host membangun koneksi dengan server menggunakan proses jabat tangan 3 arah. Gitu. Lalu 14.53 pengakhiran sesi. Jadi untuk menutup koneksi, flag counter finish atau FIN itu harus diatur di header segmen. Untuk mengakhiri setiap sesi TCP satu arah, digunakan jabat tangan 2 arah yang terdiri dari segmen FIN dan segmen acknowledgement atau ACK. Oleh karena itu, untuk mengakhirinya, satu percakapan untuk didukung oleh TCP, diperlukan 4 pertukaran untuk mengakhiri kedua sesi. Lalu ada 14.4 yaitu analisis jabat tangan 3 arah TCP. Jadi si host mempertahankan status melacak setiap segmen data dalam sebuah sesi dan bertukar informasi tentang data apa sih yang diterima menggunakan informasi dalam header TCP. Nah, TCP adalah protokol full duplex di mana setiap koneksi mewakili 2 sesi komunikasi satu arah. Jadi untuk membangun koneksi, host melakukan jabat tangan 3 arah seperti yang ditunjukkan pada gambar ini nih. Bit control dalam header TCP menunjukkan bahwa kemajuan dan status koneksi. Berikut adalah fungsi-fungsinya dari jabat tangan 3 arah. Hal ini memastikan bahwa perangkat tujuan tersebut ada di jaringan. Kedua, ini memverifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki layanan aktif. Dan ketiga, ini memberitahu perangkat tujuan bahwa klien sumber bermaksud untuk membangun sesi komunikasi pada nomor port tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian 14.6 itu keandalan dan kontrol aliran. Nah, langsung saja ke andalan TCP. Ini alasan mengapa TCP adalah protokol yang lebih baik untuk beberapa aplikasi adalah karena tidak seperti UDP yang mengirimkan ulang paket yang dijatuhkan dan nomor paket untuk menunjukkan urutan yang tepat sebelum pengiriman. Nah, ini adalah gambarnya adalah segmen yang diurutkan ulang di tujuan. Oke, langsung saja kehilangan data dan transmigrasi ulang. Nah, tidak peduli seberapa baik desain jaringan, kehilangan data terkadang terjadi. Nah, TCP ini menyediakan metode untuk mengelola kerugian segmen ini. Di antaranya adalah mekanisme untuk mengirimkan ulang segmen untuk data yang tidak diakui. Seperti yang digambar ini. Oke, langsung ke kontrol aliran TCP. TCP juga menyediakan mekanisme untuk kontrol aliran. Kontrol aliran adalah jumlah data yang dapat diterima dan diproses oleh tujuan dengan andal. Nah, kontrol aliran ini membantu menjaga keandalan transmisi TCP dengan menyesuaikan laju aliran data antara sumber dan tujuan untuk sesi tertentu. Nah, ini adalah contoh ukuran jendela TCP. Oke, langsung ke TCP kontrol aliran. Tentang ukuran segmen maksimum atau MSS. Nah, pada gambar ini sumber mekanisme 1460 byte
data dalam setiap segmen TCP. Nah, ini nih biasanya ukuran segmen maksimum yang dapat diterima perangkat tujuan. MSS adalah bagian dari bidang opsi di header TCP yang menentukan jumlah data besar dalam byte yang dapat diterima dalam perangkat satu segmen TCP. Oke, ini adalah kontrol aliran menghindari kemacetan. Nah, ketika kemacetan terjadi pada jaringan, itu mengakibatkan paket dibuang oleh router yang kelebihan beban. Ketika paket yang berisi segmen TCP tidak mencapai tujuan, paket tersebut tidak diakui. Dengan menentukan tingkat pengiriman segmen TCP tidak diakui, sumber dapat mengasumsikan tingkat kemacetan jaringan tertentu. Nah, ini adalah kontrol kemacetan TCP. Oke, sampai di sini saja saya menjelaskannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.